Chapter terbaru One Piece tidak akan rilis pada minggu ini akibat jeda mingguan. Chapter terbarunya kemungkinan akan dirilis pada minggu depan atau pada tanggal 23 April 2021 mendatang. Para fans sendiri sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertarungan di Onigashima, terutama untuk duel antara Luffy dan Kaido. Sepertinya akan ada banyak sekali pertarungan yang bisa saja terjadi di chapter 1011 mendatang, terutama pertarungan antara Luffy dengan Kaido dan Kid Killer versus Big Mom sudah dipastikan akan terjadi pada chapter mendatang. Kemudian hal yang paling menarik untuk dinantikan adalah siapa yang kemudian akan menjadi lawan untuk Trafalgar Law, Marco, Sanji, dan juga Zoro. Apakah yang kemungkinan akan terjadi di chapter 1011 mendatang? Pada chapter 1011, kemungkinan situasi perang akan berubah sedikit dari pertarungan yang telah terjadi sebelumnya. Seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya, Zoro harus terluka parah dan kehabisan tenaga setelah menggunakan teknik Asura yang menjadi jurus andalannya untuk menyerang Kaido. Di sini, Law mungkin akan memindahkan Zoro ke bawah. Dan sepertinya Chopper serta Marco akan merawat luka-luka Zoro. Selanjutnya, peran Zoro kemungkinan akan langsung bertarung menghadapi King. Di sisi lain, Sanji sendiri kemungkinan pada akhirnya akan menunjukkan kemampuan bertarungnya pada chapter 1011 ini. Setelah sebelumnya, dia harus menyerah kalah kepada Black Maria dan meminta bantuan kepada Robin. Pada kesempatan ini, Sanji sepertinya diprediksikan akan menjadi lawan bagi Queen. Padahal sebelumnya telah diprediksi bahwa Jack lah yang akan menjadi lawan dari Sanji. Tetapi saat ini Inuarashi lah yang sedang berhadapan dengan Jack. Dan bagaimana dengan Marco? Marco sebelumnya sedang bertarung menghadapi dua All-Star sekaligus, yaitu King dan Queen. Dan yang mengejutkan, Marco kini harus berhadapan dengan satu orang lagi yang pastinya cukup merepotkan dan tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah Perospero. Namun, setelah diprediksi kalau King akan dihadapkan dengan Zoro dan Queen akan dihadapkan dengan Sanji, maka beban dari Marco akan sedikit lebih ringan, dan Marco akan lebih leluasa untuk bertarung dengan Perospero. Kita akan sedikit membahas peran dari Law di perang kali ini. Law merupakan salah satu orang yang cukup kuat untuk melukai seorang Kaido, terutama dalam adu strategi. Namun, Law sendiri mungkin tidak akan mampu menang dari Kaido dan Big Mom dalam pertarungan 1 lawan 1. Dalam hal ini, bisa dibilang kalau kemampuan buah iblis Law sangat berbeda dibandingkan dengan orang lain. Dan sejauh ini, Law memiliki peran penting dan memberikan kontribusi yang sangat baik dengan membantu rekan-rekannya yang lain, seperti memindahkan Zoro yang sedang terluka atau membantu untuk balik menyerang. Jadi, saat ini, Law kemungkinan akan tetap pada perannya, di mana dengan kemampuannya itu, Law dapat mengurangi jumlah korban yang tewas dari pihak aliansi. Di sisi yang lain, kemungkinan kita juga akan melihat apa yang akan terjadi pada Nami, Tama, dan juga Usopp setelah mereka berlari ke setiap lantai untuk memberikan Kibi Dango kepada para anak buah Kaido. Jumlah gifters yang sudah memakan Kibi Dango
mungkin sudah cukup untuk membalikan keadaan dan juga sudah cukup untuk menjadi pasukan tambahan bagi aliansi. Kemudian, kita juga akan melihat bagaimana kelanjutan pertarungan antara Black Maria melawan Robin dan Brook. Setelah berhasil menyelamatkan Sanji, Robin kemudian menjadi lawan bagi Black Maria. Dalam situasi ini, Robin tidaklah sendirian. Dia dibantu oleh Brook. Yuhuhuhuhuhu. Brook lah yang sudah membebaskan Sanji dari jeratan jaring laba-laba milik Black Maria. Pertarungan ini pastinya menarik untuk dilihat. Robin yang marah setelah melihat Sanji habis-habisan disiksa oleh Black Maria pasti akan bertarung dengan serius dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Black Maria. Momen ini juga akan menjadi salah satu pertarungan yang sangat dinanti-nanti selain pertarungan Luffy melawan Kaido yang terjadi di atap istana Onigashima. Mari kita nantikan saja kelanjutan ceritanya di chapter berikutnya. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.